Topik yang akan kami bahas di video ini merupakan green building. Apa itu green building? Green building merupakan bangunan hijau mengarah pada pemakaian proses yang bertanggung jawab terhadap lingkungan dan hemat sumber daya sepanjang siklus hidup bangunan tersebut, mulai dari pemilihan tempat sampai desain, konstruksi, operasi, perawatan, renovasi, dan juga perentuhan. Adapun prinsip-prinsip infrastruktur hijau meliputi pengurangan penggunaan sumber daya lahan, material, air, sumber daya alam, dan sumber daya manusia, pengurangan tumpukan limbah, penggunaan kembali sumber daya yang telah digunakan sebelumnya, penggunaan sumber daya hasil daur ulang, perlindungan dan pengelolaan terhadap lingkungan hidup melalui pelestarian, mitigasi resiko keselamatan, kesehatan, perubahan iklim dari bencana. Untuk infrastruktur yang kami teliti adalah proyek bangunan gedung Menteri Kementerian Pekerjaan Umum yang dimana sekarang disebut Gedung PU. Gedung ini berlokasi di Jalan Petimura nomor 20 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Biaya yang dihabiskan dalam proyek ini sebesar 448,77 M dengan rentang waktu pengerjaan 371 hari. Proyek pembangunan gedung ini dimulai dari 8 Desember 2010 dan selesai pada 12 Desember 2011. Apa itu infrastruktur berkelanjutan? Infrastruktur berkelanjutan merupakan pembangunan yang tidak hanya berfokus pada suatu sudut pandang saja, tetapi juga memperhatikan semua aspek dari lahir ke akhir yang akan kena dampak dari pembangunan infrastruktur tersebut. Bangunan itu sendiri dikatakan berkelanjutan jika memenuhi beberapa indikator. Untuk indikator yang pertama ada indikator lingkungan. Pada indikator lingkungan, gedung PUPR ini dapat menghemat listrik sebesar 40%. Ini terjadi karena gedung ini lebih mengandalkan pencahayaan alami dan juga memakai lampu hemat energi yang memiliki teknologi sensor penerangan otomatis yang akan memadamkan lampu ketika tidak ada orang ataupun saat tidak ada cahaya yang masuk di setiap ruangannya. Berdasarkan simulasi, penggunaan lampu ini dapat menurunkan konsumsi listrik sebesar 30% setiap tahunnya. Terus juga bukan hanya pencahayaan alami saja yang ada di gedung PUPR ini. Gedung ini juga menghemat air dengan cara menerapkan sistem rainwater harvesting, recycling, sama reuse. Cara kerjanya yaitu saat terjadi curah hujan tinggi, air hujan yang turun di area resapan disalurin ke dalam drainase kawasan. Terus kalau misalkan ada kelebihan air, maka air disalurkan ke dua tampungan air bawah tanah yang ada kapasitas sebesar 1200 meter kubik. Lalu air yang disimpan selanjutnya juga didaur ulang sehingga airnya itu digunakan untuk menyiram tanaman, flushing urinoir, dan juga buat air cooling tower. Terus ada indikator yang kedua yaitu indikator sosial. Untuk indikator sosial ini sekaligus juga sebagai fasilitas yang disediain sama gedung PUPR, yang dimana gedung PUPR ini kan ada 17 lantai. Nah, adanya ruangan kantor setiap lantainya juga dilengkapi dengan toilet, musola dan tempat wudhu, pantry, serta ruangan ibu dan anak. Untuk memberikan kenyamanan pada para pegawai yang membawa balita, seperti untuk kegiatan menyusui ataupun pumping. Dan apabila anaknya mau dititipkan, ada fasilitas tempat penitipan anak yang nyaman dan dekat dengan lingkungan tempat kerja para pegawai. Pada lingkungan kampus PUPR didesain ramah bagi penyandang difabel dengan dibangunnya jalur landai dan jalur kuning tunanetra di area pejalan kaki, serta memiliki taman dengan bangku-bangku sebagai ruang terbuka hijau.
Nah, untuk area parkirnya sendiri sangat luas ya. Gedung ini ada tempat parkir yang terdiri dari 11 lantai yang dapat menampung mobil sebanyak 28 tiap lantainya. Dengan tempat parkir untuk motor itu ada 5 lantai yang dapat menampung sebanyak 150 motor per lantai. Tidak hanya itu, pada area basement gedung utama di Kemen PUPR, selain difungsikan untuk parkir, tempat tersebut juga dilengkapi sebagai fasilitas pusat kebugaran dan area latihan pertunjukan seperti pagelaran wayang. Selanjutnya, apakah gedung PU ini sudah berkontribusi ke SDGs? Pastinya sudah berkontribusi dong. Berikut poin-poinnya menurut kami yang sudah didapatkan oleh gedung PU. Poin ketiga, SDGs Good Health and Well-being merupakan manajemen kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia. Poin keenam, SDGs Clean Water and Sanitation merupakan menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua, yang dimana gedung PU sudah menerapkan sistem rainwater harvesting, recycling, dan reuse. Poin ketujuh, SDGs Affordable and Clean Energy merupakan energi dan penggunaan yang harus efisien, berkelanjutan, dan sebisa mungkin terbarukan. Nah, gedung PU sendiri sudah menerapkannya dengan memasang panel surya PVC roof di atas atapnya untuk menjadi sumber energi yang lain. Poin ke-9, SDGs Industry, Innovation, and Infrastructure merupakan membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi. Yang dapat dilihat dari gedung PU ini adalah seperti penerapan panel surya dan sistem daur ulang air. Penghargaan yang didapatkan oleh gedung PU ada 1. Tepat guna lahan, yang dimana bertujuan untuk memelihara kehijauan bangunan dan kota, menjaga keseimbangan air bersih dan air tanah, meningkatkan kualitas iklim mikro, mengurangi beban sistem drainase dengan sistem manajemen air hujan secara terpadu, hingga mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mendorong pembangunan yang telah memiliki jaringan konektivitas dan pencapaian penggunaan. 2. Efisiensi dan konservasi energi, yang dimana apresiasi terhadap prosedur pemantauan dan inventarisasi konsumsi, pengelolaan selubung bangunan gedung, aplikasi langkah-langkah efisiensi energi, penggunaan ventilasi alami, pemahaman efisiensi pola konsumsi energi terhadap perubahan iklim, penggunaan pencahayaan alami, energi terbarukan dalam tapak, sehingga akan terjadi peningkatan pengetahuan dan kesadaran akan pentingnya efisiensi energi dalam keseluruhan fase pembangunan. 3. Konservasi air. Kesadaran pentingnya langkah penghematan air, pengelolaan sistem air berupa meteran, pencatatan penggunaan dan pemasangan fitur air, efisiensi tinggi, pengadaan unit daur ulang air, pemanfaatan air hujan, dan penggunaan air alternatif sebagai upaya konservasi, hingga pemilihan sistem irigasi landscape yang efisien mampu mengurangi penggunaan air bersih. 4. Sumber dan siklus material, yang dimana apresiasi terhadap budidaya bahan baku kayu yang dapat dipertanggungjawabkan, pemakaian material bekas terbarukan, bersertifikat manajemen, prefabrikasi, tidak berpotensi merusak ozon, produk lokal untuk mengurangi penggunaan bahan mentah yang baru, sehingga dapat mengurangi limbah pada pembuangan akhir, serta memperpanjang usia pemakaian suatu bahan material sekaligus mengurangi jejak karbon. Selanjutnya, siapa saja stakeholder yang terkait, lalu apa saja yang mereka lakukan untuk mendukung proyek ini menjadi berkelanjutan? Yang pertama, ada Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah atau biasa kita sebut dengan BPIW. BPIW ini merupakan salah satu stakeholder dalam pembangunan gedung Kementerian PU.
BPUW ini mendukung proyek dengan berbagai kegiatan, seperti menyediakan sistem informasi dan database online, rencana induk pengembangan infrastruktur PUPR, sistem informasi pemrograman, sistem monitoring tanah, database perkotaan, dan bank data BPUW. Lalu selanjutnya bagaimana untuk melanjutkan proyek gedung PU ini? Karena kan proyek sudah selesai, maka yang perlu dilakukan hanyalah pemeliharaan dan perawatan gedung PU secara berkala. Mengapa perlu dilakukan perawatan? Jadi percuma saja apabila gedung itu sudah green building dan go green, tetapi bangunan gedung beserta fasilitasnya itu non sustainable atau tidak tahan lama. Karena kan tujuan gedung ini dibangun yaitu di sampingnya green building perlu juga bangunan yang sustainable lah, yang artinya harus tahan lama. Adapun tujuan lain dari perawatan gedung sebagai berikut, yaitu pemakaian fasilitas yang lebih lama, ketersediaan optimum dari fasilitas, menjamin kesiapan operasional fasilitas, dan menjamin keselamatan operasional. Lalu untuk jenis-jenis pemeliharaannya itu dibagi menjadi dua, yaitu adalah pemeliharaan terencana dan pemeliharaan tidak terencana. Untuk pemeliharaan terencana yang dimana kita harus terapkan adalah perawatan pencegahan, perawatan terjadwal, dan perawatan prediktif. Lalu pemeliharaan yang tidak terencana yang dimana kita diusahakan untuk tidak sampai terjadi dalam pembangunannya itu, yaitu adalah perawatan darurat, perawatan kerusakan, dan perawatan penangkal.